Shalom Bapak Ibu Saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini saya ingin sampaikan tentang adanya benang merah dari kitab Kejadian awal sampai pada kitab Injil Yohanes. Ya, penulisnya tentunya kita tahu bahwa kitab Kejadian itu ditulis oleh Musa pada zaman Musa. Ya, sebelum itu kan secara turun-temurun itu diwariskan, kemudian Musa dengan pertolongan Roh Kudus dia menuliskan akan kitab Kejadian. Jadi ya kita sepakati saudaraku bahwa kita percaya bahwa Alkitab ini ditulis oleh orang-orang yang dipimpin Roh Kudus. Nah, itu dulu saudaraku ya, sampai nanti pada kitab Injil Yohanes, itu pun juga Yohanes dikuasai Roh Kudus menuliskan akan ayat-ayat di dalam kitabnya. Nah, saudaraku, saya ingin bicara tentang tadi yang saya katakan benang merah yang dikerjakan oleh Roh Kudus antara Kejadian 1 ayat yang ketiga dan Injil Yohanes 1 ayat 3. Saudaraku, ini mengagumkan. Karena antara kitab Kejadian sampai ditulisnya Injil Yohanes kurang lebih, ya ini kira-kira saja 1400 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, saudaraku. 1400 tahun, yang satunya sekitar 1300 sekian Masehi, sebelum Masehi yang Kejadian, dan itu sekitar ya hampir tahun 100 Masehi kira-kira. 100. Ya, ini kira-kira saja, saudaraku, ada banyak angka-angka yang sedikit berbeda, tapi perkiraannya demikian. Nah, dari 1400 tahun tersebut, benang merah itu dikerjakan oleh Roh Kudus, dijaga oleh Roh Kudus. Nah, kita akan melihat bagaimanakah Sang Firman itu ada di dalam proses penciptaan. Nah, saya berkali-kali sudah sampaikan tentang Sefer Bereshit, yaitu bahwa dalam kitab Kejadian, ayat yang ketiga dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Wayomer Elohim Yehior Wahior. Jadi, firman Allah itulah yang mengeksekusi akan penciptaan alam semesta ini. Ada Elohim, kemudian ada Ruah Elohim, dan ada Dafar Elohim, Wayomer Elohim. Jadi berfirmanlah akan Elohim itu, jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, dengan demikian saudaraku, kalau Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi, maka kita tahu bahwa firman itulah bagian dari Allah, dari Elohim, yang mengeksekusi akan penciptaan. Jadi firman itu adalah pencipta, ya, bukan ciptaan tapi pencipta. Nah, oleh Roh Kudus ini dijaga, saudaraku, dan dipelihara sampai Perjanjian Baru. Murid yang dikasihi yang bernama Yohanes mengawali akan kitab yang dia tulis, yaitu Injil Yohanes, dengan ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini menunjukkan bahwa firman itu adalah Allah, ya. Firman Allah. Allah tanpa firman bisu dan linglung, saudaraku, ya. Nah, kemudian ayat yang ketiga. Nah, ayat yang ketiga tadi saya katakan Kejadian 1 ayat 3, sekarang Yohanes 1 ayat 3. Benang merahnya luar biasa. Sudah dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Sang Firman. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dijadikan itu bisa diganti dengan diciptakan, begitu ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh Sang Firman, dan tanpa Sang Firman tidak ada suatu pun yang telah tercipta dari segala yang telah diciptakan, begitu. Jadi saudaraku, luar biasa sekali ini pewahyuan yang diterima oleh Yohanes.
bahwa Yesus Kristus, manusia yang menjadi gurunya, yang dia ikuti selama 3,5 tahun, yang kemudian mati, disalibkan, dikuburkan, bangkit hari ketiga, dan kemudian menampakkan diri 40 hari lamanya kepada murid-murid, dan naik ke surga disaksikan oleh kurang lebih 500 murid. Yesus itu adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Dialah yang lahir di kandang Betlehem. Ayat 14 dari Injil Yohanes 1 katakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Kai holokos sarx egeneto. Firman yang bersama-sama dengan Allah sejak semula, yang adalah Allah, artinya secara hakikat dia adalah Allah, itu menjadi manusia, inkarnasi, menjadi manusia hari Natal. Saudaraku, ini penting sekali. Dan ayat 3, Kejadian 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 3, benang merahnya. Di sini dikatakan alam semesta dijadikan oleh Firman, disinilah diulangi lagi, ditegaskan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Firman. Dan tanpa Dia, tanpa Firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi, Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, yang 100% manusia dan juga 100% Allah, secara hakikat dia setara dengan Bapa. Dia yang menjadi Juru Selamat buat kita. Itulah Sang Firman yang menjadi manusia. Dan Allah menciptakan segala sesuatu oleh Firman. Jadi Bapa, Roh Kudus, dan Firman itulah Allah pencipta, Elohim pencipta langit dan bumi. Saya berharap Anda paham dengan penjelasan sederhana ini mengulang akan semua yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Tetapi kalau saudara berpegang pada kebenaran ini, Anda tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa yang dipakai oleh Tuhan. Enggak. Dia memang lahir dari rahim Bunda Maria. Dia adalah manusia 100%. Karena dia memang harus melaksanakan karya penebusan sebagai anak domba yang tersembelih. Tetapi sesungguhnya dialah Firman yang menjadi manusia. Dan Firman itulah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau mestinya ya, itu murid-murid itu kalau melihat gurunya, mereka kan belum tahu waktu itu. Mereka hanya mendengar Tuhan berkata, Filipus, sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, tapi engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Dan sebagainya. Itu sesungguhnya Tuhan memberikan akan satu pengajaran, bahwa dia dan Bapa itu adalah satu sebagai pencipta. Pencipta langit dan bumi, pencipta Filipus juga. Paham ya saudaraku ya? Demikian saya sekarang meyakini akan Bapa, Firman atau Putra dan Roh Kudus itu sebagai Allah yang Esa, itu tidak bisa diragukan lagi. Kalau ada orang menggoncang akan keyakinan ini, sebetulnya mereka itu nggak ngerti aja akan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.